Guys, kalian tau gak sih kalau ada web pemesan namanya Safari? Kayaknya gue pernah denger deh. Gue sih belum tahu. Itu yang di Bogor bukan sih? Banyak yang di Afrika ya? Aduh, yaudah deh kalau gitu kita bahas aja yuk. Ayo. Yang pertama, Safari. Saat kamu mengetik sesuatu di Safari, Safari akan meneruskan pencarian itu ke search engine. Jadi, Safari itu bukan search engine ya. Contohnya seperti ini. Safari hanya membantu menampilkan pencarian dengan cepat dan aman. Kamu bisa ganti search engine di Safari sesuai preferensimu. Intinya, Safari itu adalah browsing. Sedangkan search engine adalah mesin pencari informasi. Kamu biasanya pakai search engine yang mana nih? Halo semuanya, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai Safari Networking. Ketika kamu ingin menggunakan Safari, hal pertama yang perlu kamu lakukan adalah memasukkan hal yang ingin kamu cari di kotak pencarian. Kemudian, Safari akan membuat request ke server agar memproses pencarian kamu. Selanjutnya, server akan mencari data-data yang kamu inginkan. Hal ini dinamakan server processing. Setelah pencarian berhasil ditemukan, maka Safari akan merespons dengan memberikan hasil pencarian kamu pada layar gadget kamu. Demikian penjelasan yang bisa aku berikan, semoga bermanfaat. Oke teman-teman, sekarang kita bakal masuk ke komponen selanjutnya, yaitu user interface dari si Safari. Yuk kita bahas. Safari punya tampilan yang clean, simple, dan minimalis. Letak address bar-nya ada di bagian atas agar mudah dijangkau. Safari juga bisa kelola banyak tab dengan mudah menggunakan tampilan yang ringkas. Semua fitur penting bisa diakses hanya dengan satu sentuhan, yaitu dengan tombol navigasi. Safari juga bisa menghilangkan gangguan loh dengan fokus pada konten yang penting. Caranya dengan mengaktifkan reader mode. Safari memaksimalkan ruang layar tanpa mengorbankan fungsi. Jadi, saat kamu scroll, tab bar tuh bisa otomatis sembunyi supaya layar lebih lega. Safari menawarkan smooth experience yang cepat, halus, dan stabil. UI yang minimalis membuat pengalaman browsingmu jadi maksimal. Oke, kali ini kita akan bahas tentang security dari Safari. Jadi, security dari Safari itu dirancang untuk menjaga kamu tetap aman di dunia internet. Yang pertama ada privacy first. Safari memprioritaskan privasi kamu di atas segalanya. Jadi data kamu adalah milik kamu dan Safari tidak akan melacak aktivitasmu. Yang kedua ada intelligent tracking prevention. Fitur bawaan yang mencegah website dan pihak ketiga melacak aktivitasmu. Untuk gambarnya ada di sini. Nah, nanti tracker diblokir sebelum mereka bisa mengumpulkan informasi tentangmu. Kemudian, yang ketiga ada encrypt connection. Safari menggunakan HTTPS untuk mengenkripsi data kamu dan website. Untuk tampilannya ada di sini, yang dimana informasi sensitif seperti password atau data pembayaran tetap aman dan terenkripsi. Untuk yang keempat ada fraudulent website warning. Safari akan memperingatkan kamu jika mengunjungi website berbahaya atau mencurigakan. Untuk tampilannya ada di sini dan di mana Safari membantu kamu menghindari phishing, malware, dan situs berbahaya. Dan yang kelima ada secure password. Safari bisa membuat dan menyimpan password dengan aman di iCloud Kitchen. Untuk tampilannya ada di sini ya. Di mana password terenkripsi dan otomatis tersinkron di semua perangkat Apple-mu. Nah, untuk yang keenam ada Advanced Protection, perlindungan tambahan yang bekerja di balik layar setiap saat. Untuk tampilannya ada di sini, dan fitur-fitur ini menjaga kamu dari ancaman online tanpa mengganggu pengalamanmu. Keamanan yang kuat, browsing yang tenang. Di mana itulah komitmen Safari untuk melindungi privasi dan keamananmu. Oke, next. Oke, next kita akan bahas tentang storage dari Safari. Nah, jadi setiap kali kita browsing di Safari, Safari itu nyimpan beberapa data penting loh. Yang pertama, cache. Jadi cache ini menyimpan salinan dari beberapa website yang udah pernah kita kunjungin. Jadi kalau misalkan kita buka website lagi tuh loadingnya nggak lama dan lebih lancar. Yang kedua ada cookies. Nah, cookies ini menyimpan informasi kecil tentang
referensi dari aktivitas kita selama browsing. Oke, jadi yang ketiga ada history. Nah, jadi jelas banget ya, history itu tugasnya menyimpan riwayat situs yang pernah kita kunjungin. Yang keempat dan yang terakhir itu save password. Jadi Safari ini tuh juga bisa untuk menyimpan password kita secara aman di iCloud Keychain. Oke, jadi di mana sih data kita disimpan? Nah, data kita disimpan secara lokal di perangkat kita dan disinkronisasikan via iCloud jika aktif. Terus keuntungannya storage di Safari itu apa aja sih? Nah, keuntungannya tuh mungkin ada seperti ini ya. So, Safari menyimpan data kita secara cerdas agar browsing kita lebih cepat, personal, dan aman. Iya,